Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang proses pencernaan ya, supaya nanti aplikasinya ke input insya Allah lebih maksimal. Jadi proses dari mulut ke esofagus masuk ke lambung. Nah, di lambung ini makanan dicerna oleh asam lambung. Gitu ya. Ini kan ada hidroklorik acid, pepsin. Pepsin ini kan asam lambung. Nah, ini syaratnya ini harus asam lambungnya itu harus normal, bukan netral. Nah, rata-rata di pasien itu rata-rata itu asam lambungnya itu netral atau kurang. Jadi pencernaannya kurang sempurna. Salah satu cirinya dia itu sering sendawa atau di perutnya bengah gara-gara tertunda di sini makanan jadi fermentasi. Begitu kira-kira. Terus syaratnya lagi pristatik ini yang meremasnya ini harus lentur ya. Bukan terlalu lentur atau kaku. Nah, ini syaratnya nanti ke pasien itu kita sarankan jangan minum es. Tujuannya supaya tidak mengganggu proses pencernaan dalam ini peristatik. Peristatiknya itu supaya biar nggak kaku. Nah, ini kalau dia minum es atau air es ataupun air ya dingin, yang harusnya kan air itu dihangatkan oleh lambung, tapi lambung ini malah didinginkan pakai air. Makanya kita kan dilarang minum kayak onta. Minumnya kan diseruput sedikit-sedikit. Nah, itu supaya memberi jeda waktu lambung ini untuk memanaskan air yang masuk atau minuman atau apapun yang masuk ke sini. Gitu ya. Terus lambung ini tugasnya kan mencerna makanan. Nah, ini syaratnya supaya si organ pankreas ini bekerja normal. Ini pankreas ini bekerja normal, itu syaratnya makanan yang keluar dari lambung itu harus dalam bentuk asam. Gitu. Ini kan ada klep atas, klep bawah. Nah, ini kalau kita bicaranya itu normal klepnya, normal asam lambungnya, normal pristatiknya, keluar dari sini itu harus dalam bentuk gel atau bubur atau cair. Nah, nanti kalau dia makanannya ini asam, ini keluar ke sini ada sensor asam, nanti dinetralisir sama empedu. Ini empedu. Nah, ini dia mengeluarkan garam empedu untuk menetralisir keasaman dari makanan ini. Nah, ini kalau makanan ini asam, keluar dari sini, nanti akhirnya si pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon atau insulin. Glukagon untuk menaikkan gula darah, insulin untuk menurunkan gula darah. Nah, ini supaya dia kerja normal, syaratnya ini harus asam. Jadi jangan khawatir kalau ini asam, nanti asam lambungnya naik gitu, enggak. Asam lambung naik itu gara-gara rata-rata amatan saya ini gara-gara dia stagnan. Stagnan dalam arti peristatiknya itu kaku gara-gara dia minum es. Jadi misalkan ini asam lambung ini ada sekitar 500 mili. Itu kalau misalkan dia itu memompa gini, meremas gini, kalau dia stagnan gini gara-gara ototnya kaku, dia kram,
otomatis kan isinya naik, klepnya kebuka, naik ke esofagus, naik ke atas, jadilah asam lambung naik itu. Bukan dari makanan. Kan bisa dibuktikan. Nah, ini syaratnya mekaniknya harus apa namanya selesai. Dalam arti melindirnya. Terus misalkan dia cekung depan, ini amannya diganjal aja di area bawah tali BH, kira-kira ya sekitaran di sikut, diganjel pakai sajadah digulung. Biasanya saya seperti itu. Gitu. Terus tadi lanjut ke ini, supaya makanan itu bisa dicerna oleh hati, eh, empedunya bisa keluar, ini harus asam. Kalau tidak asam, nanti lama-lama jadi batu empedu soalnya. Kenapa? Soalnya ini kalau nggak asam, si dari keluar dari lambung dari klep bawah ke usus 12 jari usus halus ini, nanti kan dia nggak keluar garam empedu. Kalau nggak keluar, ini lama-lama numpuk jadi batu empedu di sini. Jadi solusinya ya, misalkan dia keluhan batu empedu, dinaikkan asam lambungnya. Tapi sebelumnya dikasih ini dulu, cacing dulu, atau apapun yang sepengetahuan jenengan bisa untuk mengobati luka di lambungnya, luka di ususnya. Rata-rata saya cek itu lambungnya luka dan ususnya luka. Jadi penyerapannya kurang sempurna kalau luka. Dan nanti akhirnya jadi autoimun dan lain-lain. Nah, nanti kita bahas autoimun diabetes dari akibat lambung di sesi berikutnya. Seperti itu, G.